Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Pratiwi. Saya mahasiswa semester 4 dari kelas E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan uh, ujian akhir semester filsafat pendidikan. Yang pertama itu, demokrasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan kesetaraan belajar. Analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokrasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Lalu evaluasilah tantangan utama dalam penerapannya di era digital saat ini. Jawabannya, demokrasi pendidikan itu maksudnya itu semua orang punya hak yang sama buat dapat pendidikan tanpa melihat latar belakang ataupun didiskriminasi kayak kaya dan miskin tuh kayak harus dibedain, itu enggak, tapi kita harus punya kesetaraan. Terus di dalam sekolah umum PAI ini bisa diterapkan. Yang pertama itu ada partisipasi siswa. Maksudnya itu gimana guru mengasih ruang buat siswa untuk aktif diskusi, tanya jawab, dan menyampaikan pendapat mereka. Terus yang kedua itu keadilan akses belajar. Maksudnya itu semua siswa semua siswa dapat materi PAI yang sama walaupun beda kemampuan atau agama. Kalau ada non muslim, mereka tetap dihargai dan diajak berpikir keterbukaan, tapi gimana ya, kayak nggak mencondong ke agama Islam banget. Kita bisa, dulu saya punya teman sekolah itu dia nonis. Nah, pada saat pembelajaran agama Islam itu dia disuruh keluar, atau kadang disuruh keluar tapi kadang dia bawa kitabnya sendiri, jadi dia mempelajari kitabnya sendiri. Terus yang ketiga itu kebebasan berpikir, maksudnya gimana guru mengajak siswa untuk berbe, uh, berbe untuk bebas berpikir, kayak kayak kita ngambil isu-isu tentang agama, jadi kayak membuat kelompok per kelompok gitu, terus kita ngasih nih misalkan ada pro dan kontra, jadi mereka jadi berpikirlah, keterbukaan berpikir gitu. Terus tentang era digital, yang pertama itu ada informasi bebas, tapi nggak semuanya informasi itu bebas, jadi kita harus lebih memilah-milah lagi. Terus kurangnya interaksi langsung, maksudnya itu kalau pembelajaran PAI cuma lewat Google Classroom atau Zoom itu kadang siswa kurang nangkap gitu, jadi gimana ya, lebih ngegampangin gitu kan. Kadang kalau misalkan Zoom nih, kita ya jujur ya, kadang kalau misalkan kita online itu kadang ada yang lagi nyuci, ada yang lagi mau gosok, entah ada yang lagi tidur, jadi kayak kurang kurang aja gitu kalau misalkan belajar online. Terus yang ketiga itu individualisme semakin kuat. Maksudnya gimana, era digital itu membuat siswa fokus ke dirinya sendiri. Padahal dalam Islam nilai kebersamaan dan saling nasihat itu penting. Jadi kita sebagai guru harus bisa cari cara supaya nilai-nilai sosial itu nggak ketinggalan di dalam kelas. Terus yang kedua itu ada Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan resep akal dan ada. Sintesis konsep pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dengan belajar PWI berbasis kurikulum merdeka. Bagaimana Anda akan mengaplikasikan sintesis ini dalam rancangan pembelajaran PWI di kelas menengah pertama? Nah, jadi Ilmu Khaldun beliau pernah bilang bahwa pendidikan itu proses yang bertahap. Maksudnya itu harus sesuai akal dan ada. Anak gak bisa langsung diajarin hal-hal rumit kayak teori Jen Piaget yang kayak 0 sampai 6 bulan mereka tuh kayak belajar apa gitu, jadi kayak nggak kayak baru lahir tapi udah diajarin baca, udah diajarin itu tuh nggak bisa. Jadi prosesnya itu kayak harus ada tahap-tahapan gitu.
Nah, tahapan Ibnu Khaldun itu yaitu diferensi belajar atau yang sekarang disebut itu kurikulum merdeka. Sedangkan adabnya, beliau itu profil, profil pembelajaran Pancasila atau berakhlak mulia. Terus bagaimana cara penerapannya di SMP? Nah, yang pertama itu kita bisa bikin modul pembelajaran PAI yang berjenjang dari yang sederhana dan kompleks. Kan anak SMP juga ada ininya kan, ada tahap-tahapannya juga. Terus yang kedua itu fokus ke akhlak. Jadi guru PA itu bukan hanya fokus ke akhlak, tapi eh salah. Jadi kita tuh nanti kalau sebagai guru PAI bukan hanya fokus hanya hafalan aja gitu pembelajaran PAI itu, tapi akhlaknya juga harus dipelajarin lagi lebih dalam. Terus yang ketiga itu kasih sebuah project ke siswa, misalnya kayak suruh bikin konten tentang dakwah. Terus yang ketiga itu pertanyaan ketiga itu kayak Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan. Evaluasilah referensi pandangan ini dalam menghadapi tantangan dekanisme moral di kalangan pelajar saat ini. Selanjutnya, jelaskan satu desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integrasi tersebut. Kayak Haji Ahmad Dahlan yakin kalau jadi beliau itu yakin kalau pendidikan itu harus nyatuin ilmu agama dan sains, jadi kayak seimbang gitu. Tau nggak sih pepatah katanya pincang apa, pokoknya pendidikan itu tentang agama dan umum itu harus setara gitu, harus seimbang biar nggak pincang gitulah, lupa kata-katanya. Karena sekarang ini moral remaja itu banyak yang parah sih, kayak misalkan tawuran, judo, narkoba, serta seks bebas. Jadi eh, pengajaran PAI itu bukan cuma ngaji, tapi juga harus jadi tuh kita bukan cuma PAI itu cuma kayak buat ngaji doang gitu. Terus kayak kita tuh belajar itu jangan buat ngaji doang, tapi kita tuh harus seimbang antara agama akhirat dan duniawi biar gak salah jalan. Terus relevansinya itu integrasi ini baik. Jawaban yang keempat yaitu dalam kitab Abdul Alim wal Mutalim, Kemasari, beliau menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawaduk kepada guru sebagai pintu keberkahan ilmu. Terus dalam pembelajaran PHI, guru dituntut menjadi teladan dalam ucapan serta perbuatannya, karena kalau di sekolah itu uh, siswa juga akan menangkap perilaku guru. Makanya seorang guru harus mempunyai sikap sikap dan ucapan yang baik agar anak murid-muridnya juga bisa meneladaninya dengan baik-baik juga. Terus bagaimana cara mengatasi kekritisan keteladanan guru? Yang pertama itu ada pelatihan karakter untuk guru, di mana di sini tuh guru belajar kembali agar mereka bukan hanya profesional tapi juga visioner dan inspiratif. Terus pola mentoring, di mana guru menjadi pembimbing akhlak bukan sekadar pengajar akademik. Pertanyaan nomor 4 itu referensinya dari Hashim Asyari, Adabul Alim Taklim Mutalim. Terus sama surah Luqman 12 sampai 19. Terus soal yang kelima, jawaban yang kelima yaitu Ahmad Hasan dari Persis menekankan bahwa pendidikan Islam harus kembali murni pada Al-Quran dan hadis tanpa dicampurin takhayul atau adat yang bertentangan dengan syariat. Apa konsekuensi patologisnya? Yang pertama itu konservatif.
konservatif dalam akidah dan ketegasan pada sumber ajaran. Yang kedua itu reformatif dalam metode berpikir dan serta reformatif dalam metode berpikir karena mendorong ijtihad dan penggunaan akal sehat. Terus bagaimana kurikulum PAI saat ini? Kurikulum PAI saat ini yaitu kurikulum yang mengajarkan pemahaman langsung dari Al-Quran dan hadis sejalan dengan pendekatan ilmu beliau. Terus yang kedua, pendekatan purifikasi ini, tapi pendekatan purifikasi ini tuh butuh keseimbangan agar tidak menolak kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Referensinya yaitu buku kurikulum PAI dan buku dipengerti Kemendikbud. Terus soal nomor 6, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam PAI. Ontologi itu pendidikan Islam adalah sarana memahami hakikat manusia sebagai makhluk hidup. Sedangkan epistemologi ilmu yang diperoleh melalui akal dan penghafalan atau istidlal. Dan sedangkan aksiologi adalah ilmu yang digunakan untuk mencapai kesemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga pilar tersebut itu saling mendukung atau mendukung. Ontologi yang artinya itu mengetahui, terus epistologi itu yang artinya bagaimana tahu, sedangkan oksiologi untuk apa kita mengetahuinya. Landasan visi misi prodi PAI. Yang pertama, visi menjadi prodi unggul dalam membentuk pendidikan karakter Islami. Visinya menyelenggarakan pendidikan berbasis nilai wahyu, ilmu, dan akal. Referensi jawaban nomor 6 yaitu dari Azraq A tahun 1999, pendidikan Islam, tradisi, dan modernisasi. Terus Al-Farouki I. R. pada tahun 1982 dalam Islamization of Knowledge. Terus soal nomor 7, jawaban nomor 7, konsep takdib. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas menekan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah takdib, yakni pemahaman tentang adab sebagai inti dari proses pendidikan, bukan hanya akumulasi ilmu. Perbandingan dengan tujuan pendidikan nasional, perbandingannya yaitu pertama, keduanya itu menekankan pembentukan karakter dan akhlak mulia. Yang kedua, bedanya tadi menekankan keterkaitan langsung dengan Tuhan, sedangkan pendidikan nasional cenderung sekuler meski berlandaskan Pancasila. Penerapan dalam RPPPAI yang pertama itu komposisi sikap utama, yaitu adab terhadap guru, adab terhadap orang tua, serta adab terhadap ilmu. Terus tujuan pembelajaran mencakup aspek spiritual, bukan hanya kognitif saja. Terus yang ketiga itu kegiatan pembelajaran mengintegrasi pembiasaan akhlak serta refleksi nilai. Referensi itu dari atas S.M.N pada tahun 1991 yang berjudul The Concept of Education Islami. Terus soal terakhir, jawaban terakhir, Al-Farouki mengusulkan agar semua ilmu diislamkan, yakni diberikan nilai Islam agar tidak bertentangan dengan tauhid. Contohnya, misalkan temanya itu nilai sosial dan solidaritas dalam Islam. Kegiatannya yaitu pertama, kajian surat Al-Hujurat tentang ukhuwah. Yang kedua, studi kasus konflik sosial. Misalkan siswa disuruh analisis dari perspektif sosiologi dan Islam. Yang ketiga, di mana siswa disuruh membuat proyek tentang kampanye toleransi antara umat. Referensinya dari buku Sosiologi kelas 11, Kurikulum Merdeka. Baik, mungkin saja yang dapat saya sampaikan.
sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.